Kita mau bahas beberapa topik. Nah, yang pertama itu adalah emangnya bisa investasi di forex. Nah, yang kedua adalah gue pengen cerita nih sebagai financial educator yang netral, gue cobain mana yang legal dan mana yang ilegal. Tapi di sini gue nggak sendirian, gue belajar bareng Ryan Filbert juga dan Ryan Filbert ini kakak kelas gue yang udah lebih master lah dibanding dengan gue gitu ya. Jadi udah ada bareng sama kita, ini gue request dulu. Jadi Ryan Filbert ini udah jauh lebih berpengalaman daripada gue, apalagi di bidang forex gitu ya. Selamat Halo. malam. Apa kabar Om Ken? Selamat Selamat malam semua. malam. Baik, baik. Gue manggilnya Om apa gimana? Ya, siap, Oke. apa aja boleh. Jadi gue lagi cerita nih Ryan. Eh 2 minggu ini kan dua minggu sebelumnya ini gue banyak belajar sama lu dari dasar banget. Nah, masuk ke Ya, minggu ketiga ini gue pengen ceritain update gue nih selama seminggu belakangan apa aja yang terjadi, apa yang udah gue praktekin gitu ya, dan gue pengen minta pendapat lu juga, dan gue pengen banget nanti nih 20 menit terakhir lu coba ceritain ke kita, praktekin langsung, tunjukin lewat kamera lu langkah-langkahnya tuh seperti apa sih biar teman-teman tuh pada ngerti gitu. ya, oke, siap. Nah, Ya, isu yang paling hot seminggu belakangan ini, gue pengen update dulu nih. Jadi dalam ya. proses pembelajaran gue 2 minggu ini, nah seminggu belakangan ini menurut gue yang paling unik. Karena Hmm, sebagai financial educator yang namanya netral, gue harus belajar dua sisi juga kan. Minggu lalu, ya. lu ceritain ke gue, kalau di dunia broker forex itu ada yang legal, legal itu terdaftar di Bapepti, jadi ada yang Hmm, ngawasin di Indonesia, hmm, ada yang ilegal, ilegal hmm. itu terdaftar di luar negeri, tapi nggak diawasin sama pihak Indonesia. Nggak Terus, terdaftar di Indonesia. iya, apa, nggak terdaftar di Indonesia dan tidak diawasi di Indonesia gitu ya. Dan Iya, yang ketiga adalah yang bodong iya, oke, siap. gitu. Nah, yang ketiga itu bodong ya biasanya mengarahnya dari nomor dua dulu, ngakunya dia ilegal, terdaftar di luar negeri, terus ujung-ujungnya malah bodong gitu kan. Nah, gue cari nih, ternyata gue nggak ngerti, mungkin ini law of attraction gitu ya. Gue nggak nyari dengan susah payah. Ternyata geng om-om, papa dan kawan-kawannya, mereka Ya. itu nawarin. Gue Oh, nggak boleh sebut oke. brand ya. Gue nggak boleh Ya. sebut brand karena gue udah dikasih tahu dari awal. Ken, lu awas ya. Kalau lu sebut brand ya, terus dia kena ban, duit gue masih di sana katanya. Jadi ya udah, gue coba daftar. Eh, jadi gue coba daftar. Jadi gue tanya dulu di awal, ini bukan robot trading kan? Bukan. Ini tradingnya manual. Dia bilang, ini Oke. manual. Jadi nanti ada grupnya, nanti kita kasih tahu tradingnya, barang yang ditradingin apa, terus berapa Ya, menit. Cuman kayak 3 menit gitu, 3 menit oke. malam-malam 3 menit, tapi bisa lumayan dapat 10%. Gue kayak, wow, oke. Nah, Hmm. tapi pas lagi proses pendaftarannya ini menurut gue beda banget. Oh, Bedanya oke. beda banget. Kenapa? Karena di minggu pertama kan kita ceritain salah satu broker yang bagus tuh gimana. Broker Ya, yang bagus itu adalah broker yang terdaftar secara legal ada di Indonesia. Karena kalau kenapa-napa lu carinya gampang. Dan ya, yang kedua, kriteria broker bagus itu dia kasih, dia care sama nasabah, sama customer itu dia ya, care. ya. Which is salah satu cara care-nya adalah dia kasih edukasi, terus Hmm. dia kasih apa ya namanya care gimana sih? Contohnya yang gue lakukan adalah kemarin lu ceritain gue tentang okta.id, Ya, ya. okta.id bukan okta yang lain. Nah, Siap. itu kan pas gue daftar kan gue beneran ditelepon gitu. Mas Ya. Ken sudah buka rekening demo, akun demo belum? Dan begitu gue jawab belum buka, dia nggak kasih gue buka akunnya gitu ya. Hmm. Gue malah disuruh cobain akun demo dulu, baru nanti saya kasih proses apa approval untuk Mas Ken boleh pakai yang real. Nah, Ya. sedangkan ini yang ilegal nih. Ini yang ilegal, nggak tahu mengarah ke bodong atau enggak. Mau daftar, daftar aja, pakai linknya ya udah, tinggal daftar, ada kode referral fee gitu ya. Ya. Foto KTP gue dan minta foto kartu bank. Nah, gue tes, gue nggak isi, Hmm. gue next bisa loh. Hmm. Oke. Nah, terus ini sih gue nggak cerita gitu ke sepupu gue, kan sepupu gue yang ngajak gitu ya. Nah, Ya. terus yang menariknya adalah gue udah gue isilah ID. Tapi kalau secara logik gini, gue isi ID sama isi bank,
Kalau dia minta banknya foto depan dan belakang loh. Iya. Kalau ada CVV kan berarti serem banget dong. Iya. Dia Iya, pegang betul. data gue dan dia bisa akses dong, ngeri dong. Iya. Nah, Iya. gue cari yang nggak ada CVV, kartu ATM biasa yang Iya. jadul gitu. Iya. Jadi ya udah di approve, dan anehnya adalah terus gue nanya langkah berikutnya apa, dikirimin link, dikirimin bukan link, dia kirimin gue beberapa nomor rekening. Kalau mau deposit itu, ini mungkin gue juga nanya pendapat lu ya nanti ya, menurut lu kayak Iya. gimana. Jadi dia kirimin gua nomor buat customer service-nya sama nomor rekening bank. Which is nomor rekening banknya atas nama biasa. Atas Iya. nama perorangan. Dan nanti Iya. kalau lu deposit, lu telepon ke dia. Nanti Iya. nambah di akun lu. Nah, Iya. gue ngerasa ini nggak make sense. Karena kalau kayak kita di saham, kan kita bikin RDN. RDN kan atas nama kita Iya. sendiri toh. Nah Iya. ini malah lu Iya. transfer ke atas nama orang lain, kalau orang lain kabur bawa duit lu gimana? Gitu kan? Itu yang gue Iya. agak ngeri. Dan Iya. menurut gue ini mungkin mengarah ke bodong, bukan cuma ilegal. Kalau menurut lu yang udah lebih pengalaman, kan lu juga ada invest di broker luar negeri. Caranya tuh kayak Iya. gimana? Iya, jadi yang pertama nih, itu benar-benar ini namanya praktisi itu begini. Jadi Ken ini benar-benar nyobain ya, dari satu dengan yang lain dicoba. Ini adalah cara yang benar, Ken. Jadi pertama kita harus tahu, kalau di Indonesia itu kita membuka pada broker best practice-nya, buka saham, buka broker forex, itu ya pasti kita akan melakukan transaksi transfer kepada segregated account yang ada pada bank. Ya, misalnya namanya disebut dengan rekening dana investasi, RDN, seperti itu ya. Atau escrow account atas nama kita sendiri. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena uang kita itu tidak secara langsung tercampur dengan uang broker. Yeah. Sehingga secara otomatis uang kita adalah uang kita yang ada pada bank. Makanya disebut dengan titipan. Seperti itu. Nah, lalu kalau kita berbicara dengan broker luar negeri, yang mana dia itu tentunya tidak memiliki entitas di Indonesia, ya mana mungkin juga dia bisa membuka rekening bank dong. Kan bank akan takut dong membukakan atas nama broker tersebut di Indonesia, dia akan tanya. Kalau di Indonesia kan buka rekening itu kan pasti tanya, tolong dong siupnya, tolong dong surat domisilinya, kan akan seperti itu. Hari ini sih sudah jadi satu ya, jadi dia langsung jadi satu, langsung keluar pada OSS, langsung keluar satu kelas satuan sehingga kita sampai NPWP buka rekening bank, seperti itu. Lah, mereka tidak akan bisa memproses ini. Nah, jalan tengahnya mereka menggunakan semacam changer lah sebagai sebagai satu pihak tengah yang tentunya membuat kita kadang-kadang kalau atas nama pribadi sebagai perwakilan kita juga jadi takut dong. Kok ada atas nama pribadi sih untuk kita ketemu sama sebuah broker gitu ya. Nah, yang jadi bahayanya adalah ada kejadian bahwa kita juga harus melakukan withdraw dari tempat kita yang kita deposit. Jadi kalau saya deposit ke Ken, saya harus withdraw melalui Ken. Nah, bisa saja terjadi satu kejadian, nanti Ken itu ternyata sudah tidak menjadi wakilnya lagi. Di situ kita susah payout loh, kita susah keluar. Jadi boleh dibilang ketika dia sudah ada satu changer yang kita jadikan sebagai tempat, si broker itu tidak langsung melayani kita, tapi harus melalui orang tersebut, yang mana kan secara dasar itu kan bukan suatu hal yang jelas dan kuat ya. Akhirnya kita kesulitan untuk menarik dana kita, apalagi kalau kita menang, apalagi kalau kita untung. Jadi boleh dibilang di saldo ada, ditarik susah. Ini kalau kita menggunakan luar negeri. Nah, terus kalau gitu pertanyaan gini, kalau saya punya pengalaman di luar negeri, membuka akun sendiri di luar negeri di tempat yang benar, tidak menggunakan perantara di lokal, apa jadinya? Ya, kalau ke luar negeri itu mungkin banyak orang yang masih pemikirannya, wah kalau saya transfer ke luar negeri kena fee yang gede ya. Nggak salah juga. Memang seperti itu. Makanya lah dijembatani dengan adanya orang-orang lokal yang menjadi perantara dari broker tersebut. Yang tentunya itu tidak terlalu jelas secara dasar hukum. Nah, jadi kalau misalnya ingin mencoba broker luar negeri, sebenarnya best practice-nya sama seperti kita membuka rekening saham ataupun rekening forex di Indonesia. Kita mentransfer kepada broker tersebut yang ada di Indonesia dan itu menjadi segregate kepada kita. Tapi di luar negeri, kita harus transfer ke sana secara langsung.
itu dasar hukumnya jauh lebih teratur dan jelas dibandingkan kita transfer ke Ken. Itu kan seperti ketika saya transfer ke Ken kan secara tidak langsung seperti orang cuci duit ya. Iya. Kan iya dong, kan putus tuh. Di saya mah ibaratnya kayak belanja barang, tapi nanti di Ken itu terima uang yang mana ditukar sebagai saldo kan. Nah, itu sebagai Iya. best yang terjadi. Jadi, itu yang perlu kita hati-hati. Bagaimana caranya kita menghubungi kepada broker tersebut kalau ternyata si orang yang menjadi perantara kita ini sudah nggak ada lagi kan gitu ya? Ya, itu menjadi salah satunya yang perlu kita perhatikan. Nah, itu benar-benar yang gue rasain sih. Gue kayak ngerasa ya apa yang Ryan barusan cerita tuh benar-benar kejadian. Kayak gue dapat nomor rekening, ini orang gue nggak kenal. Kalau gue Iya, transfer, terus dia kabur atau dia udah nggak bayar gimana? Karena kan kejadiannya dulu kayak gitu di brand yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lalu itu Mia GCG kan rame iya, banget kan. Orang-orang iya, katanya sehari bisa 1%, sehari bisa 1%, 2%. iya, Wah, semua orang rame kan. iya, Begitu di akun lu untung, tapi nggak bisa cair atau cairnya iya, mulai pelan, apa mulai biasanya cair sehari, ini jadi butuh waktu 3 hari, mulai seminggu, iya, udah bye bye. Udah gitu iya, biasanya ditawarin tuh di akhir-akhir, lu mau nggak biar lebih cepet cair atau lu diiming-iming sesuatu yang lain, nah lu harus top up lebih banyak lagi. Wah itu sih udah iya. bener-bener ngeri sih, Iya, ngeri sih. karena ketika likuiditas pada orang tersebut lebih banyak yang melakukan withdraw, maka secara otomatis kan dia juga tidak bisa mencairkan. Jadi sebenarnya kan jadi seperti money game. Iya dong. Iya, Money game itu kan prinsip dasarnya adalah uang masuk harus lebih besar daripada uang yang keluar. Yang iya mana jadi betul. tanggung jawab pada orang tersebut untuk bisa melakukan payout. Lah artinya kan fungsi daripada si broker sendiri kok jadi dipertanyakan kenapa bebannya tunduk kepada si changernya itu gitu kan. Akhirnya kan secara Iya, otomatis jadi banting-bantingan kurs kan kadang-kadang. Makanya kalau di praktis yang ada gitu ya pada broker-broker luar negeri yang menerapkan konsep changer seperti ini, itu kurs untuk kita menukarkan saldo kita itu jatuh sekali loh. Misal seperti hari ini di 14.000, mungkin dia terima 11.000, mungkin dia terima hah, 12.000. Iya, bisa begitu. sakit sih, itu Lah sakit iya sih. makanya. Iya, Lah karena apa enak? akhirnya ya, tapi kan dia bilang kamu kan dapat ini kan, dapat udah dapat untung. Jadi kan boleh dibilang ini seperti kayak withdrawal fee. Lah kalau kayak gini kita pikir-pikir ya, dengan kita biaya transfer ke luar negeri secara langsung bedanya apa? Sama-sama mahal dong. Bedanya Iya, kalau langsung kita transfer. transfer langsung ke luar negeri, mungkin kita ngerasa sufferingnya jadi awal saya harus bayar suatu transfer fee kan. Itu akan terjadi seperti itu. Nanti pada broker-broker yang ada di luar negeri, best practice-nya adalah kita benar-benar hanya melakukan withdraw melalui tempat kita mendeposit. Lah, kok jadi lucu gitu ya? Padahal kan ini satu kesatuan. Nah, itu ruwetnya di situ. Seperti itu. Oke, oke. Ini cukup jelas sih. Jadi menurut gue ini kalau teman-teman ada yang nonton nih dan orang tua biasanya ini ramenya di kalangan om-om AI soalnya. Wah, Siap. mereka lagi pada ini banget, lagi pada membara banget nih yang begini-begini katanya bisa cuan cepet. Ya. Gue actually ini bokap gue diceritain terus bokap gue minta tolong gue pelajarin. Bokap gue mau nitip dana supaya gue yang pegang. Gue kayak sorry pak, gue bilang gue bukan gak mau tolongin. Gue bilang cuman ini beda prinsip investasinya beda sama gue dan gue nggak ada apa ya rasanya tuh kalau dititipin kan kayak gue ngerasa punya tanggung jawab sama lu sedangkan gue ngerasa gue aja nggak cocok gitu untuk ngelola dana dengan cara seperti ini jadi gue kayak Ya. sorry deh gue nggak dulu deh gitu tapi ya gue tetap aja sih tapi gue tetap coba pelajarin gue tetap coba Ya. liatin ada di dalam grupnya nanti gue juga bakal ngetes gue cobain aja gue ngetes dengan tujuan gue pengen tahu apa yang Ya. terjadi seperti itu Ya. bukan untuk untung karena Ya. ya thank sampai sekarang ya dicukupkan dengan untung yang lain-lain jadi nggak perlu cari untung di tempat yang seperti itu Ya. gitu Ya. sih. Oke, topik hari ini Ya. kita pengen nanya nih. Kalau Ryan kan di Forex udah berapa tahun? Lu sempat bilang kemarin. Kalau di Belajarnya Forexnya aja. 2005-2006, tapi mulai lebih stabil serius itu 2015 ke 16 lah. Berarti udah 5-6 belajarnya tahun. berarti udah 10 tahun, tapi yang aktifnya 5-6 tahun ya.
Iya, jadi waktu 2005 belajar itu belajar dari salah satu broker di Indonesia. Itu saya datang brokernya di Kebon Sirih di daerah Jakarta Pusat ya. Dulu masih Bimantara gitu kan sebelahnya gitu. Waktu saya datang ke sana, dia broker forex gitu kan. Saya diajarnya mengatakan bahwa forex itu gampang sekali. Lu gimana caranya? Duduk. Ayo kita lihat monitor. Ayo pencet buy, klik buy. Tik, tinggal 20 detik, sell, select. Nah, profit. Loh, gampang begitu, dia bilang. Ini analisanya gimana? Oh, nggak apa-apa, pokoknya ikut-ikut aja, nanti kita kasih tahu, gitu kan. Padahal kita sudah lagi belajar technical analysis juga pada saat itu. Nah, yang menjadi sulit pada saat itu adalah, halo, suara saya masuk? Masuk, aman? Ya, oke. Yang menjadi sulit pada saat itu adalah, saya tidak memahami konsep dasar daripada perdagangan forex itu sendiri. Saya kesulitan untuk mengimajinasikan sebenarnya apa sih yang sedang saya lakukan pada perdagangan yang terasa mudah ini. Iya dong, orang 20 detik untung, coba bayangkan kalau saya lakukan itu 24 jam. Kan begitu dong, kita kan menggunakan faktor pengali dong. Kalau 20 detik saya untung 0,5%, berarti kan 1 menit saya kalikan 3 gitu kan. Iya kan, jadi begitu. Terus saya kalikan 60, saya kalikan 24 jam. Waduh, bisa-bisa nanti Warren Buffett ngeles sama saya kan, jadi gitu tuh pikiran-pikiran orang baru pertama kali belajar kan gitu dong. Iya. Itu saya terjadi di situ. Nah, karena tidak mendapatkan pelajaran yang baik dan pada saat itu lagi hype terkait dengan stock market dan options, jadi terus belajarnya di derivative options dan juga di stock market. Tapi dari 2015 itu saya mulai kembali untuk penasaran. Sebenarnya kok kurang seru ya, kemarin masih ada yang belum bisa saya lakukan, saya mau belajar lagi ya dengan cara yang benar. Jadi basicnya saya mulai perbaiki dan mulai lakukan itu menjadi suatu kendaraan, sebenarnya menjadi suatu kendaraan lindung nilai ya, karena dalam kesehari-harian saya di perdagangan forex itu kan kita boleh pilih nih, boleh pilih currency, kita boleh pilih emas, alias komoditi, lalu juga kita boleh pilih indeks kan. Nah, hari ini kalau di luar negeri itu bukan hanya currency, komoditi dan indeks, tapi juga ada cryptocurrency. Tapi kalau di Indonesia, karena cryptocurrency itu belum ada derivatifnya, baru primary produknya, maka belum ada. Tapi soon saya yakin akan segera untuk bisa ditransaksikan di Indonesia terkait dengan derivatifnya. Nah, saya belajar di sana gitu, dan saya terbiasa mencoba untuk perdagangan emas dalam menukar pembelian emas saya dengan membeli pada perdagangan derivatif ini, seperti itu. Oke. Kalau kita ngomong tadi, Ryan sempat sebut lindung nilai, konsep lindung nilai. Berarti pertanyaan teman-teman dari pertama kan gini, pas Ryan cerita, lu pernah position long-nya sampai sekarang ada pegang berapa lama. Nah ini sebenarnya bisa dibilang kalau bisa juga dong sebenarnya investasi di forex, atau sebenarnya cuman trading doang? Bisa. Jadi di dalam perdagangan, dalam sebuah platform forex itu kan sebenarnya intinya mau transaksi mata uang, mau transaksi komoditi, misalnya kalau misalnya kayak Okta tuh kan cuma 2 ya, yaitu kalau tidak emas ada silver gitu. Tapi ketika kita pergi ke tempat yang di luar negeri lebih banyak lagi, misalnya bisa nikel juga bisa gitu ya. Kita bisa lakukan transaksi di sana, atau kita membeli indeks saham, misalnya kalau Okta punya FTSE, terus punya DAX Jerman, punya Nikkei, punya DJI, punya Nasdaq gitu. Kita bisa melakukan itu. Nah, ketika barangnya ada, sebenarnya tinggal kita mau menjadikan barang ini sebagai apa? Alat trading bisa. Kenapa alat trading bisa? Karena di perdagangan forex dan juga komoditi ini, kita dimungkinkan dengan menggunakan leverage. Sehingga kalau kita itu melihat yang namanya euro terhadap US dollar, coba aja kalau orang itu beli dolar, tukar dengan euro, tukar euro, beli dolar, kita tukar-tukar begitu. Itu kalau duitnya nggak puluhan miliar, nggak akan rasa untungnya. Coba aja nongkrong di depan Pak, ya karena kecil sekali. Nah, tapi karena ini adalah leverage, maka membuat kita dengan modal yang lebih kecil mendapatkan untung yang worth it untuk ditradingin. Nah, tapi apakah bisa kita jadikan sebagai investasi? Bisa saja. Loh, Pak,
Common sense-nya gimana? Kan ini ada yang namanya swap-nya. Tidak, ini sekarang sudah bisa free swap. Yang kedua, bukan, yes? Coba, sorry, aku agak bingung nih. Gua agak bingung. Jadi kalau misalkan kita belum sampai swap ya, kita baru sampai Ya. leverage doang nih. Ya, Kan swap minggu lalu kita udah sempat belajar kalau ada yang free swap artinya biaya inepnya gratis ibaratnya gitu kan. betul. Nah, artinya pakai leverage kan kita balik dikit. Ngomongin leverage kan hutang berarti. 1/100, 1/200, 1/300 sampai 500 gitu ya. Ya. Jadi kita ambil posisi. Ini buat teman-teman mungkin ada yang udah praktek dari 3 minggu belakangan gue sempat sharing bareng Ryan. Kalau ada yang udah praktek, harusnya udah lumayan ngerti, udah lumayan tahu lah ya. Jadi kita ngambil posisi, terus kita biarin aja dengan hutang yang ada dan selama-lamanya itu nggak kena cas atau kenapa? Gimana? Oh, begini. Ini dia. Salah pahaman orang bicara mengenai leverage itu ibaratnya tuh sebenarnya gini. Anggaplah saya sama Ken itu sama-sama mau beli emas. Sama-sama mau beli emas. Nah, terus saya bilang, Ken, kita beli emas yuk. Beli ya. Ken, kita beli 1 kilo ya. Ken bayar 1 dari 500, Ryan bayarin 499 dari 500. Iya. Oke. Tapi si Ryan bilang begini sama Ken, Ken, kalau nanti harga emas ini naik, semua buat kamu untungnya. Saya itu cuma bantuin kamu untuk meringankan karena Ken itu mau beli tapi uangnya kurang. Ken bayar 1/500 aja dari 1 kilo emas itu. Sisanya saya nih yang akan bayarin 499 dari 500. Kalau untungnya semua ambil buat Ken. Kalau rugi derita sendiri buat Ken. Oke, cuma sampai situ. Nah, jadi kalau yang bicaranya mengenai swap itu adalah si Ken itu disuruh bayarin atas biayanya yang dikeluarkan Ryan 499/500 itu ada biayanya Ken bayar ke Ryan. Tapi kan Ryan udah bilang nggak usah Ken, kita temen berdua 499 dari 500 tuh biar aja. Saya mah udah senang banget kalau Ken itu masih bisa transaksi emas di tempat saya masih dapat selisih jual belinya. Nanti kalau yang penting pokoknya kalau Ken untung dijual, kalau Ken rugi dijual, uang saya yang 499/500 kembali ke saya loh. Oke. Jadi secara tidak ibarat nggak ada bunga gitu. Nggak ada. Iya, oke. Jadi intinya nih sekarang kita bicara leverage 1/100, 1/500 itu kita bayangkan kita berdua nih Ken. Ya, Ken mau beli 1 kilo, boleh, Ken boleh beli deh. Yuk, Ken bayar ya 1 dari 100. Ryan bayarin 99 dari 100. Karena kita udah teman lama, yang 99-nya nggak usah kenain apa-apa. Yang penting, kalau untung Ken ambil, kalau rugi Ken rasakan sendiri. Pokoknya nanti begitu dijual 99 dari 100 masih balik loh ke Ryan. Oke. Udah. Ini teman-teman mesti banyak cari temen yang kayak Ryan. Loh itu ada semua broker yang terdaftar di Bapepti. Itu semua broker yang terdaftar di Bapepti kan begitu konsepnya. Tinggal masalahnya, apakah dia free swap atau tidak. Karena kalau dia itu tidak free swap, maka Ryan akan dapat untung 2. Selisih harga beli dan jual. Karena barangnya kan ada barang yang dilakukan transaksi beli dan jualnya itu kan Ken tetap beli dari Ryan nih. Jadi kan Ryan itu sebagai orang yang ngutangin plus Ryan yang jual barang kan. Iya dong? Iya, nah, betul. Terus yang kedua, karena Ken ngutang Ryan kenain charge per hari. Iya. Gitu. Jadi dia ada 2 gitu. Jadi itu yang memang perlu kita pahami dari derivatif instrumen ini. Seperti itu. Oke. Jadi harus cari yang free swap. Kalau yang sempat kemarin Ryan ceritain ini, Okta free swap nggak? Free swap. Biaya inapnya gratis nggak? Biaya inapnya gratis. Oke, jadi gratis. Biaya nginepnya gratis. That's why lu bisa ngambil long position. Long position. Yang penting cuma satu yang saya mesti jaga. Pokoknya kalau selama turun kan Ryan yang mesti Ken yang harus tanggung jawab sendiri atas penurunan ya kan? Iya. Bukannya Ryan ikut tanggung loh. Si Ryan ini kan cuma bayarin 499 dari 500. Tapi 100% naik turunnya, itu tanggung sendiri loh, Ken. Ryan nggak mau tanggung jawab. Ryan tuh cuma kasih modal awalnya aja.
naik dan turunnya dari 100%-nya, ya 100% barang ini, itu Ken sendiri. Ryan nggak mau ikut-ikut. Pokoknya Ryan tuh nggak mau urus-urus dengan untung rugi mulai. Oke, Ini jadi oke. jadi beda banget ya, konseptualnya jadi beda banget ya. Iya, Tapi itu, iya. tapi itu yang terjadi. Oke. Jadi ini konsepnya gue nangkep nih. Semoga teman-teman juga nangkep ya. Jadi ini gue boleh ulas sedikit, kalau salah correct me if I'm wrong gitu Iya, ya. iya. Jadi let's say modal gue taruh 100. Tapi gue ambil posisinya 1 dan gue pakai leverage-nya 1:100. Nah, berarti Ketika turun 100 9. gue kelibas semua. Ini kita ngomong kan pertama kali itu kan bicara mengenai mau membeli barang nih. Ini ibaratnya ini barangnya nih. Barangnya ini kita harganya adalah senilai harganya senilai 100.000 ibaratnya. Nah, Ya. karena Ken itu berpartner dengan Ryan, Ken itu menggunakan uang 1/100 dari harga ini. Ryan Ya. bayarin 99 dari 100 dari barang ini dulu. Intinya di situ Ya. dulu. Oke? Nah, yang jadi masalah adalah ketika ini sudah dikantongin oleh Ken, karena saya titipin nih Ken, ini mainan anak saya ini saya titipin Ken gitu ya. Terus tinggal masalahnya kan ini barang bisa naik dan turun dong. Ryan kan bikin harganya, pesan dong. Ken, kalau untung ambil semua buatmu. Tapi ingat loh Ken, waktu ini turun, itu tuh ada uang saya di sana. Saya mau uang saya kembali 100%-nya. Jadi penurunannya, atas penurunan ini, kan harus selalu tahan. Iya dong. Iya dong, kan harus selalu tahan. Atas penurunan kalau barang nggak rugi dong. Iya, kalau nggak iya lu jadi teman gue, lu rugi. Iya dong, saya ini cuma membantu pembeliannya. Jadi, tapi saya tidak nanggung atas selisih harga naik dan turun karena saya mau tetap kembali uang saya 99/100 dari barang ini yang tadi kan beli. Gitu loh, kuncinya. Jadi yang perlu disiapin itu dari sudut pandang Ken tuh 2. 1/100 dari harga barang ini. Dan yang kedua adalah selisih harga pas turun, Ken harus tahan sendiri. Itu mesti modal dari kantong Ken sendiri. Kalau ternyata sudah tidak ada uangnya, berarti Ryan bilang, itu sisa uang Ryan loh. Balikin ayo, balikin. Ya mesti jual paksa. For sale. Iya. Nangkep. Kayak hitungannya kayak margin call di saham. Oh iya, itu. Bedanya kalau di saham, paling jauh 1/5. 1/5 paling jauh. Bahkan kalau ngegas 1/8 sih, brokernya yang deg-degan kita tiap kali pasang posisi. Tapi kalau di Forex itu 1/100 itu sudah common. Bisa 1/500. Gitu. Jadi lebih dahsyat terkait dengan lipatannya, leverage-nya. Kalau satu saham itu kan 1/2 umum. 1/3 udah spesial nasabah. 1/5 tuh sudah pemain day trader. Kalau scalping itu udah pasti dikasih 1/8, tapi brokernya itu sudah pakai kemenyan dibakar. Oh, harus untung. Ini takut nggak bisa balikin barang. Ya kan? Iya, apalagi kalau volumenya gede. Oke. Apalagi kalau barangnya nggak terlalu selektif, ya kan? Berarti secara logik ya, berarti ini broker forex itu sebenarnya modalnya kencang banget karena dia minjemin kita gede banget. Bisa seperti itu cara pemahamannya. Yang kedua adalah bisa juga dia melakukan order lagi kepada barang ini dibuang kepada futuresnya. Jadi dia udah siapkan, dia bukan lawan, bukannya modalin, tapi dia langsung punya satu barang besarnya, yaitu kayak kontrak futures. Jadi dia sudah punya kontrak utamanya nih, yang dipecah-pecah untuk melakukan transaksi. Ibaratnya tuh sama kayak orang itu beli emas 1 kilo, tapi hari ini banyak tabungan-tabungan emas itu yang mulai dari ngecer. Memang dia perlu modal yang besar, tapi dia punya underlying-nya atas kenaikan dan penurunan barang yang dimaksud. Oke. Paham. Ini ada yang nanya, maaf ini investasi apa ya, baru belajar. Ini kita lagi ngomongin forex dan ini udah minggu ketiga gue belajar forex bareng Ryan. Jadi Ryan ini ya suhunya lah ibaratnya. Jadi gue banyak belajar sama orang-orang yang udah lebih jago karena continuous learning and improvement teman-teman, supaya kita keuangannya terus bertumbuh
Dan sebagai financial educator netral, gue juga cobain, ada banyak instrumen yang gue cobain. Bahkan di sini yang gue cobain juga ada yang legal dan bahkan yang ilegal pun gue cobain supaya gue tahu Ya. tahu perspektifnya dan bedanya apa. Oke, 10 menit dari sekarang kita mau jawabin pertanyaan teman-teman. Abis Ya. itu gue pengen banget minta tolong Ryan buat kasih contoh langsung kira-kira Ya. dari buka sampai trading, kalau boleh ditunjukin live trading Ya. tuh kayak gimana biar kita Ya. bisa lihat gitu, biar gue pasti pemula gitu ya, gue pengen lihat Ya. Ryan gimana nih buat live tradingnya. Oke, yuk Ya. kita jawab dulu ya sekarang. Teman-teman silahkan dikirim pertanyaannya. Aku sambil nge-swipe ke atas. Tadi ada yang nanya copy trade bagus atau enggak, mana ya? Oh, apakah copy trade bagus atau hasil analisa sendiri? Nah ini gue boleh bantu jawab ya, karena ini dari minggu lalu. Jadi Ryan cerita kalau sebenarnya copy trade itu di luar negeri memang ada, tapi kalau di Indonesia itu tuh ya ilegal, bahkan bisa dibilang ngarahnya ke bodong gitu. Karena ya secara legalitas nggak ada, dan kalau orang bilang robot trading, kalau copy trade kan berarti ada subjeknya atau yang melakukan trading dan kita copy gitu kan. Iya, kalau copy trade itu ibaratnya adalah Ryan itu mengizinkan orang untuk mengikuti trading yang dilakukan oleh Ryan. Jadi saya buy, nanti di tempat orang lain akan buy. Kalau sell akan ikut sell. Kalau robot itu adalah saya kasih sebuah algoritma, suatu konsep, suatu mesin, satu script, saya kasih ke Ken. Ken, pakai ya Ken. Nanti setelannya begini, jalanin di VPS, Virtual Private Server. Jadi jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi beda nih yang antaranya. Jadi kalau yang banyak nih ya, satu copy trade atau bisa disebut dengan follow trade karena following aja gitu ya. Yang kedua adalah robot trading ya. Yang ketiga adalah PAMM, PAM. PAM itu adalah seperti orang itu melakukan kontrak investasi kolektif pada reksadana. Jadi ada satu akun dibuka, orang pada masukin duit di sana, si orang yang menjadi pengumpul dana itu melakukan transaksi. Bisa based on transaction yang dia lakukan, dia dapat, atau yang kedua adalah based on profit. Nah, saya kasih tahu ya, baik copy trade, baik PAMM, baik robot di Indonesia sampai hari ini belum diatur. Jadi bila Anda yang ditawarin yang namanya robot itu tidak diatur oleh siapapun. Ibaratnya adalah beli, pernah nggak? Teman-teman nggak tahu deh, kalau zaman saya sih lagi ngetren tuh adalah mobil manual dibikinin persneling matic. Namanya easy clutch gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan secara mobil originalnya nggak ada. Kalau ditanya sama yang pembuat mobilnya, Pak, ini bagaimana pakai? Ya, pembuat mobil bilang, ya kamu tanggung sendiri lah. Orang kamu yang pasang alat otomatiknya bikinan, bukan dari saya. Gitu. Jadi mobil manual dibikin jadi matic. Jadi kita punya pengganti kopling diganti di tangan, dipencet. Jadi setiap kali kita mau ganti gigi, kita ceklek. Kita mau ganti gigi, kita ceklek. Jadi kalau gigi 1 ke gigi 2, kita pencet, bukan lagi injak kopling. Nah itu kan tidak diatur sama si pembuat mobil. Nah itu sama kira-kira begitu kalau kita pakai robot, ditanya kepada brokernya bilang, sorry ya saya nggak tahu. Kan kamu sudah ada aplikasi MetaTrader-nya, kamu nyalain sendiri, ya itu ibaratnya kamu pakaiin sesuatu sendiri sesuai dengan kebutuhanmu. Untung dan rugi nggak ada urusan sama kita. Nah kalau kita bicara mengenai copy trade, follow trade, PAM, itu di Indonesia sampai hari ini tidak ada aturan hal tersebut. Jadi ya jelas satu kemungkinan besar Anda menggunakan broker luar negeri, yang mana broker luar negeri itu dibagi menjadi dua, yaitu satu, sudah pasti ilegal, karena tidak memiliki izin di Indonesia kan disebut ilegal, tidak berizin kan ilegal. Yang kedua, bisa jadi Anda mendapati broker-broker yang mungkin nakal. Pak, emang kalau broker dalam negeri nggak ada yang nakal? Nggak bisa jawab. Pasti selalu ada. Tapi setidak-tidaknya regulatornya berbahasa Indonesia, bisa ditemui, Anda berada di dalam wilayah hukum Indonesia. Kalau Anda ternyata bermasalah dengan broker yang ada di Cayman Island, bagaimana mau terbang ke sana gitu? Iya dong. Kan karena hukumnya di sana. Kan di mana dia didirikan berarti hukumnya duduk pada domisili perusahaan tersebut berada. Iya.
Iya sih, apa namanya, ini mungkin menjawab beberapa teman yang nanya, karena begitu gue bahas Forex dan dalam progres gue beberapa minggu belajar ini, Ya. teman-teman nanyanya gini, kalau robot trading yang lagi rame di cryptocurrency gimana? Oh, robot trading di kripto ya. Mungkin algo ya. Jadi di kripto rada beda ya. Karena kripto itu kan platformnya nggak umum seperti di broker forex. Kalau saya pelajari ya, broker forex itu 95% semuanya based on MetaTrader. Jadi menariknya adalah yang legal, yang ilegal, yang bodong semuanya MetaTrader loh. Jadi secara Oke. otomatis robotnya memang ada gitu karena menggunakan program aplikasi yang sama MetaTrader. Nah, jadi tinggal kita sebenarnya mungkin ada kesetaraan atas sebuah robot. Tapi kalau kita di dalam broker, kalau kita ketemunya adalah cryptocurrency, bicara mengenai robot, kemungkinan dia akan set up based on exchange. Nah, itu jadi ceritanya beda lagi. Saya tidak melihat, saya tidak mencoba untuk mempelajari itu lebih jauh ya, karena buat saya kripto itu masih sangat awal, staging awal sekali. Ini baru ada di pintu depannya karena baru 13 tahun berdiri ada pertama kali sejak Satoshi menyatakan ada sebuah Bitcoin dengan white papernya. Menurut saya masih too early, maka saya banyak belajar fundamentalnya seperti itu. I see. Oke. Wah, ini Ryan juga pembelajar sejati nih. Dia dari dulu gue kenal Ryan, dia tuh selalu belajar dengan apa yang lagi ada sekarang, apa yang lagi mau keluar, Ryan belajarin terus. Dan ini makanya ini panutan. Nggak heran ya, inspirator. Gimana ya? Apa? Inspirator investasi Indonesia. Dan Iya. gelar itu dikasih sama Pak Jokowi gitu. Gila, Lagi belajar. Oke. Iya. Jadi gini, dari live kita sebelumnya, lu sempat bilang kalau robot trading dari zaman dulu udah ada. Cuman Iya. kalau robot trading itu, lu nggak cuman bergantung sama salah satu broker. Karena ini ada yang nanya nih, kenapa kalau dia cuma boleh di salah satu broker? Mostly itu Nah, itu sebuah pertanyaannya. hal yang aneh. Karena harusnya bisa dipasang di banyak broker. Karena dipasangnya ke sama-sama MetaTrader. betul gitu. Tanya kepada si pembuat, kenapa kamu menggunakan broker ini? Memang kadang-kadang ada jawaban-jawaban yang masuk akal. Contoh, ada robot yang memang dia melakukan locking. Locking itu beli sama jual dia pasang bareng. Nah, pada broker-broker standar Eropa itu tidak bisa locking. Jadi ketika kita pencet euro US dollar buy, begitu kita pencet euro US dollar sell, maka secara otomatis yang buy tertutup. Jadi langsung ya namanya orang buy di lawan sell kan berarti namanya selesai dong, bener dong? Nah, tapi kalau di Indonesia itu pada umumnya ya, itu kita jadi punya dua posisi. Kalau di Indonesia, buy dan sell kita pencet dalam satu pair, itu tiba-tiba kita jadi punya dua posisi. Satu buy, satu sell. Itu namanya locking. Gitu. Jadi memang ada robot tertentu yang punya spek harus locking. Ya sudah, berarti jawaban dari pernyataan si pembuat robot itu menjadi masuk akal. Dia selektif terhadap brokernya. Atau dia ternyata bilang, oh saya itu wajib spreadnya berapa? 10 atau 5, ya udah. Berarti itu adalah syarat-syarat tertentu. Tapi kalau syarat-syaratnya tidak masuk akal, nah ini yang repot. Gitu loh. Tapi itu yang harus meskipun dari dulu robot udah ada, barusan Ryan juga kasih tahu robot tetap ilegal karena nggak diatur. Ya tidak diatur is ilegal kalau kita mau jawab kan gitu ya. Sesuatu yang ada aturannya kan legal. Yang tidak ada aturannya berarti kan disebut ilegal juga kan? Berarti bisa dong kalau misalkan gini. Ini cuman logic simple yang gue barusan kepikiran gitu ya, kayak berarti bisa dong kalau misalkan gue beli robot trading. Ini cuman iseng aja gitu ya. Yeah. Gue buka akunnya di broker yang lokal, yang legal, terus gue pasangin robot yang ilegal, bisa nggak? Memang boleh kok. Kan memasang robot itu kan sebenarnya adalah alat bantu. Indikator tuh kan robot, Om. Iya juga sih. Kan dia yang ngitungin ya. Kan dia iya dong, itu kan bisa muncul moving average itu kan robot sederhana. Bener juga. Nggak pernah nggak pernah dipermasalahkan. Kok masih tiba-tiba muncul Bollinger Band?
Tiba-tiba muncul moving average, itu kan robot yang bantu ngitungin. Kalau nggak kan kita Oke. masih tunggu dulu ya. Gue hitung dulu nih dari closing berapa ya. Pencet kalkulator. Nah, itu siap. Eksponensialnya berapa kan? Itu kan sebenarnya computation kan, penghitungan kan. Iya juga sih, bener masuk akal sih, bener sih, Iya nggak dong. salah sih. Iya bener sih. Ini apa? Tadi buat jawaban dari teman-teman, sebenarnya gue udah ada di storyin juga. Jadi Ya. kadang tuh yang bikin salah, yang bikin misperception adalah ketika robot itu dijual dengan sistem multi level marketing, sehingga Jadi yang seru. namanya agen MLM, iya punya agenda kan untuk lu cuan dari MLM-nya, dari sistemnya. Gue dulu pernah MLM dan gue tahu rasanya seperti apa. Ya. Produk lu bagus jelek ya pokoknya lu jualan dan lu semangat aja. That's why gue Ya. kayak kalau gue boleh pinjam kata toxic positivity ya itu sih menurut gue. Ya. Dan ini ada yang komen juga, ada Kokris. Halo Kokris Angkasa, ini Kokris bilang katanya auto cuan tidur aja bisa make money asal ajak teman-teman. Jadi ujungnya tidur bareng, cuan bareng. Nah, ini dulu, ini yang mesti kita mesti luruskan. Yang namanya instrumen investasi yang ada di mulai dari capital market sampai dengan derivatif, itu tidak pernah ada beli dulu, kalau dibeli, lalu caranya untuk untung adalah dengan cara mengajak teman sebanyak-banyaknya. Nggak bisa. Nggak ada. Itu udah MLM. Nggak ada. Kalau kita beli saham, bagaimana caranya agar saham kita naik? Ya tungguin pasar. Bukan artinya cara saham untuk naik adalah dengan mengajak 10 orang teman, maka harga saham naik 50 perak, kan nggak begitu. Iya dong. Iya. Konsep ini agak ada benernya, tapi zaman sekarang ada lucunya sih. Kalau kita ngomong saham ya, karena ada beberapa influencer yang ngepom-pom saham, dia udah beli terus dipom-pom dengan ngajak massa yang banyak kan, duit retailnya banyak tuh. Dia pada beli, saham dia naik, jual. Oh, itu mah namanya bandit pasar modal. Bandar lagi ngelamar jadi bandar. Tapi Iya. itu ceritanya beda. Itu kan memang adalah memainkan demand and supply dengan cara menghimpun massa, lalu juga melakukan suatu perdagangan yang dia lakukan di market yang dapat dia kuasai. Ya, itulah yang namanya market yang ada demand and supply-nya. Gitu. Tapi kalau kita pergi ke broker forex, hal itu nggak bisa dilakukan loh. Nggak bisa. Kenapa? Terlalu gede duitnya. Betul. Bandarnya negara lawan negara. Bandarin deh tuh. Lawannya tuh paling jelek Soros. Lawan tuh Soros kalau kuat. Aduh. Gila itu duitnya susah ya ditumpuk kayak nggak muat gitu. Nggak bisa. Gitu. Jadi kalau di sini pure technical. Oke. Sampai ke sini kita bahas pure technical. Nah, ini kan 15 menit sampai 20 menit terakhir nih. Yeah. Kita pengen banget Ryan kasih contoh ke kita. Coba ditunjukin di layar gitu supaya teman-teman yang nonton juga bisa tahu dari tadi yang kita bahas udah 3 minggu nih. Kita bahas ini gimana sih kerjanya dari awal buka atau mungkin cara nge-tradingnya. Nah, ini kan jadi kayak live trading. Boleh ditunjukin. Gue juga pengen belajar soalnya. Jadi contoh ya, kayak buat teman-teman yang ini nih kebetulan saya udah tampilin, mungkin semoga cukup jelas. Jadi pertama, misal ya belum punya salah satu broker, ini Okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap di Indonesia. Caranya untuk daftar itu gampang, yaitu geser aja di sisi kanan, itu kliknya daftar. Nah, setelah kliknya daftar di sini, lalu masuk gampang sekali, itu cuma misalnya nama, lalu nama belakang, email, dan sandi. Nah, setelah itu akan dikirim ke email. Dikirim ke email akun demo. Jadi akun demo itu bentuknya itu sama persis nih. Ini adalah akun demo. Bagaimana sih Ryan untuk tahu ini akun demo atau bukan? Kalau dari sini nggak akan terlihat. Tapi kalau nanti kita tarik ke atas, dia akan muncul. Tuh. Jadi kalau mau live, nanti dia akan munculnya jadi live account gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan login, nanti kita bisa menggunakan MetaTrader. Ini MetaTrader, kebetulan saya menggunakan Mac ya. Tuh seperti ini. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang belum pernah familiar dengan yang namanya indikator, jadi di sisi kiri ini banyak sekali indikator. Nah, ini indikator. Ini indikator semua nih, tuh. Ini bisa kita pakai semua. Nah, ada satu indikator contohnya yang tidak resmi di MetaTrader yang saya masukkan sendiri karena saya suka pakai. Namanya adalah pivot point. Ini pivot point tuh. Ini pivot point. Saya ambil dari
gampang Anda googling juga bisa. Ini saya bisa pakai gitu. Ini apa sih pivot point? Ini pivot point itu adalah statistik sederhana untuk menghitung rata-rata. Misal ya, ini kita tarik seperti ini, ya. Lalu kita klik allow DDL, lalu kita klik OK. Nanti secara otomatis ada muncul garis-garis. Ini kalau di ujung nggak kelihatan, sebentar, saya akan ubah gambarnya itu menjadi properties. Lalu di sini saya ganti jadi hitam putih nih, black on white. Lalu gridnya saya bikin menjadi putih di sini. Nah, seperti ini. Lalu saya OK-in. Nah, muncul nih garis-garis sederhana seperti ini. Nah, yang merah ini kalau pivot point itu bilangnya adalah resisten. Sedangkan yang biru, yang berwarna hijau, ini adalah areal support. Jadi, kalau misalnya teman-teman mengikuti aturan pivot point, sebenarnya pada area ini sekarang yang namanya pair AUD NZD ini di hourly ini berada pada areal support. Nah, kalau pada areal support ya kita boleh lakukan apa? Misalnya kita percaya bahwa ini adalah support yang kuat, kita boleh buy. Kan begitu ya. Nah, ada juga dua keputusan. Misalnya gini, Pak, kalau AUD ini kelihatannya dia ini akan tambah lemah ya, Pak. Oh, bisa kalau misalnya memang kita berpikir bahwa ini akan bertambah lemah karena ini sudah mengalami penurunan. Misalnya kita lihat lagi, oh ternyata sebelumnya ini lumayan ya, pernah turun lebih dalam lagi dibandingkan kondisi saat ini tuh ya. Tuh ya. Ini kan masih ada, kalau kita tarik garis nih, misalnya di sini gitu. Bentar ya, saya tarik garis sebentar. Ini kita tarik di sini, kita kan bisa lihat bahwa ini sebenarnya adalah areal 3 kali dia berada areal support kan. Jadi kalau ini jebol, maka berarti akan mengalami pelemahan. Kalau kita di saham, kita tidak bisa mengambil posisi. Karena apa? Beli harus naik. Kalau di sini, kita bisa lakukan pilihan sell. Nah, misalnya kita mau pilih sell nih dari sini. Kita tinggal lihat di sebelah kiri. Ini ada namanya AUD NZD nih. Saya punya keyakinan pada saat ini dia jebol. Yaitu akan turun lebih dalam lagi. Maka yang dilakukan adalah, dari sini, kita tinggal double klik saja. Nanti di tengah akan muncul seperti ini. Bila kita punya keyakinan ini jebol, maka yang kita lakukan adalah kita pilih sell. Nah, jadi ini itu langsung pasang posisi gitu kan? pasang posisi sell. pasang posisi sell. Nah, terus kita bilang, wah kalau saya udah pasang posisi sell gini, masa saya tungguin nih 2 hari 2 malam sampai dia profit ataupun sampai loss? Saya kan orang yang punya kesibukan lain. Bagaimana nih caranya saya membatasi profit dan loss saya? Bisa. Contoh ya, saya mau bilang gini, saya kan orang yang disiplin nih. Kalau yang namanya pivot point ini ternyata dijebol balik ke atas, waduh, bahaya nih. Berarti dia jangan-jangan betul-betul terpantul ini sebagai support. Saya salah analisa. Berarti saya akan coba menjaga harga saya itu untuk saya stop loss di areal ini. Jadi saya ambil di tengah ini harganya yang tadi saya bikin garis, saya copy saja. Setelah itu, saya kan sudah punya posisi nih satu di sini nih. Tuh ya, saya sudah punya posisi satu. Saya double klik aja di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Saya taruh di sini stop loss saya. Paste. Ya, saya masukkan stop loss saya di sini. Ini kenapa kok nggak dikasih, Ryan? Mestinya bisa dipencet karena jaraknya terlalu dekat. Dia nggak kasih terlalu dekat. Jadi kalau misalnya kita mau pasang, dia ada batas toleransinya. Kalau misalnya kita pasang terlalu dekat, nanti dia nggak akan mau nih. Tapi ketika ini dikasih naikkan sedikit, di sini, ini kita ulang lagi caranya. Kita double klik. Double klik di sini. Lalu kita lakukan copy lagi di sini. Lalu setelah itu kita akan lakukan double klik lagi. Kita bisa adjust lagi di sini. Nah ini tiba-tiba perhatikan deh. Di sini tulisannya sudah ada SL-nya tuh. Tuh. Ada sell, saya SL di atasnya. Ini artinya saya sudah pasang
stop loss-nya. Sekarang saya mau pasang taking profit-nya nih. Coba kita lihat. Kalau belajar teknikal nih kan kita berasa ya bahwa kita bisa mengambil teknikal yang paling dekat bisa di sini. Karena itu adalah support selanjutnya tuh. Ya ini kan support selanjutnya nih. Ngelihat dari sini nih support selanjutnya. Di sini nih support selanjutnya. Atau kita bilang, Ryan, saya rasa bisa turun nih. Gimana kalau kita ambil areal-areal sini nih? Boleh, nggak apa-apa. Ini kita tes ya. Kita di sini, kita ambil di sini. Jadi kalau di sini yang kita lakukan adalah kita ambil harganya, kita copy di sini, lalu kita lakukan double klik di sini. Kita pasang. Nah, ini adalah mekanisme melakukan order dan juga memasang yang namanya pending ordernya, yaitu apa? Taking profit dan stop loss-nya. Nah, ada satu penjelasan yang menurut saya jauh lebih penting yang ingin saya ceritakan di malam hari ini. Saya punya satu kalkulator. Nih kalkulatornya. Ini adalah sebuah kalkulator sederhana untuk kita menghitung apakah kita bisa margin call dan tidak. Atau apakah transaksi kita itu worth it atau tidak. Contoh sederhana, saya akan pakai perdagangan harga emas. Misal, saya akan ambil yang namanya beli. Di kanan nih, di kanan ini ada dua strategi yaitu buy dan strategi satu lagi adalah sell. Jadi kalau kita buy, kita pakai Excel yang atas nih. Buy atau long strategy. Lalu saya geser ke sini. Yuk kita coba ya menghitung-hitung kalau harga emas pada saat ini di 1750. 1750. Oke. Lalu kita misalnya bilang, Ryan, kalau harga emas jadi 1751, saya taking profit dong. Kalau loss jadi 1749, saya mau pasang sebagai stop loss. Ini ya. Lalu saya mau pasang di sini satu lot. Saya pasang di sini satu lot nih. Oke. Nah, emas itu desimalnya desimal 2. Kalau misalnya seperti euro US dollar itu desimal 5. Angkanya 5 angka di belakang koma. Nah, ini menggunakan desimal 2 karena 2 angka di belakang koma. Saya pakai $500 saldonya. Lalu saya pakai leverage-nya, misalnya saya leverage 100. Oke. Tinggal kita turun ke bawah, ada tulisan. Apakah dengan stop loss tersebut saya aman dari margin call? Jawabannya MCLU. Artinya margin call. Ini adalah strategi yang salah. Kenapa? Karena ternyata lotnya yang kita gunakan itu bisa membuat kita margin call. Kok bisa? Saldo kita sebenarnya ketika kita melakukan transaksi ini 1750 ke 1751 atau 1749, sebenarnya kita menggunakan margin kita sudah habis. Jadi uang kita yang $500 itu kurang. Ini adalah kesalahan yang pertama biasanya. Tapi kayak begini ordernya ditolak sama sistem. Nah, coba sekarang kita pasang 0,5. Masih margin call. Tapi ketika kita ubah leverage-nya, perhatikan deh. Kalau kita ubah leverage-nya, perhatikan yang di bawah. Kita perhatikan yang di bawah. Aha, tiba-tiba menjadi aman loh. Kok bisa sih Ryan jadi aman? Karena kita harus bisa mengkalkulasi ada 4 critical point dalam kita melakukan trading forex. Yaitu lot, desimalnya, karena desimalnya euro US dollar dengan XAU US dollar berbeda, saldo kita pakai ada beda nasibnya. Jadi saldo semakin banyak, nasibnya beda, lihat. Nih, saya tulis $1.000. Kita punya margin call jadi naik 800, margin kita sisanya 825. Berbeda sekali dengan kita pakai 500. Nih. Tuh, 325, selisihnya 500. Nah, sekarang kita akan beralih ke posisi. Nih, harga beli 17.50, taking profit 17.51, stop loss 17.49. Kalau ternyata kita benar, maka ketika kita 17.50 ke 17.51, kita untung $50. Tapi, bila kita stop loss di 17.49, kita rugi $50. Lihat nggak? Nah, kalau kita pasangnya 0,5. Tapi kalau kita pasangnya 0,1, tadi 50-50 ya.
ganti 0,1. Reward dan risk-nya menjadi 10. Tapi kalau kita ganti lotnya menjadi 1, reward dan listnya 100. Yang menarik adalah tidak terpengaruh ketika kita mengganti leverage. Inilah yang banyak orang salah paham dalam trading forex. Dia berpikir ketika leverage diganti 100, ada perbedaan dengan profit dan loss, reward dan risk-nya. Jadi yang namanya untung dan rugi itu tidak dipengaruhi dari leverage kita. Mau ditulis leverage-nya 100.000 pun tidak mempengaruhi reward dan risk kita. Yang mempengaruhi reward dan risk kita itu adalah lot. Lihat nih, waktu lotnya saya tulis 10. Ingat-ingat ya, reward dan risk saat ini 100-100. Saya tulis 10. Jadi 1000. Mau ditulis leverage-nya jadi 1 juta, nggak akan terpengaruh di sini. Nih. Karena ini adalah uang yang diutangin sebagai initial cost pertama, yaitu akan mempengaruhi di sisa margin kita. Ini banyak pemahaman yang keliru di sini. 90% seorang trader forex itu tidak bisa menjelaskan bagian ini. Mungkin dia paham, mungkin dia tidak peduli. Nggak tahu deh kalau kita tidak peduli ya. Tapi menurut saya ini adalah suatu jembatan yang paling penting gitu. Kita kembali lagi ke yang umum, 500. Kita kembali yang ke umum adalah 0,5 deh. Lalu kita kembali yang umum dengan $1.000. Nah, kita udah balik ya. Ini dengan keadaan 50, lot 0,5, transaksi kita aman. Nah, pertanyaannya adalah, oke, Ryan, kalau ini aman berarti saya bisa lakukan transaksi. Belum juga, lihat dulu di sini. Biasanya seorang trader, seorang yang melakukan transaksi, itu harus bisa mengukur yang namanya risk dan reward. Kalau risk dan rewardnya dia tidak bisa kelola, maka dia mendapati suatu posisi dia lebih besar resiko daripada rewardnya. Sebagian orang siap. Jadi, ketika kita menentukan harga beli dan taking profit dan stop loss, kita mengkalkulasi reward dan risk, kita lihat dulu perbandingannya. Kalau saya sih 60-40 nggak masalah, 60 risk masih oke. Tapi ada orang yang bilang, nggak bisa Ryan, resiko itu harus lebih kecil daripada reward. Ya terserah juga, tinggal adjust sendiri. Nah, yang saya mau cerita, ada satu poin lagi yang lebih seru. Ini ada risk dan reward. Pertanyaan saya, kalau reward semua orang jangan ditanya. Pertanyaan saya adalah, kalau risk, apakah risk ini worth it buat kita? Wah, nggak tahu Ryan. Saya nggak bisa tahu. Nah, kita logikan ya. Sekarang saya bikin dulu, naikin sedikit. 0,7. Oke, masih aman. 0,7. Ini 70. Ini 500. Saya mau bikin agak ekstrim. Saya bikin jadi 500 dulu. Oke, 255. Oke, saya mau bikin di sini 1,5. Oke, nggak boleh. Ini terlalu banyak. 1,2. Saya mau agak dramatis. Ini belum boleh, saya pakai 1. Oke, nih. Orang bilang, saya akan pasang 1 lot di emas dengan saldo $500. Kita turun ke bawah. Aman. Tidak margin call. Wah, hebat lu. Saya bisa mengalkulasi dengan tidak margin call. Oke, kita geser ke sini. Ternyata, bila saya loss, saya akan loss $100. Di mana margin saya sisa 150. Berarti, begitu saya transaksi ini saya lakukan dan saya loss, uang saya udah tinggal sisa $50. Artinya adalah 1 kali transaksi, sebenarnya kita sudah rugi $450 dari $500. Iya, ini namanya 1 kali transaksi udahan. Udah kayak orang main koin di tempat mainan itu, begitu 1 kali main, uangnya udah habis. Ini mengelola money management terhadap risk dan rewardnya bermasalah. Kalau saya biasanya pasang risk versus sisa margin, itu harus hanya menghabiskan 20-30%. Jadi selisih ini dengan ini, itu hanya 20-30%. Jadi contohnya nih, saya akan pasang di sini ya, umpama 0,4.
Kita lihat ya. 0,4, di sini 360, di sini 40. Berarti kalau 20% dari 360, itu kan berarti 76. Berarti ini kekecilan ya. Berarti kita masih boleh naikkan sedikit. Misal, kita naikin jadi 0,5 deh. Coba kita lihat. 50 dari 325. Berarti mulai mendekati 20%. Kalau terlalu kecil, kita nanti mendapatkan untung yang nggak worth it, itu sama seperti kita gini. Saya mau beli emas 1 gram 20 tahun yang lalu. Hari ini kita happy, harga emas tinggi. Tapi nggak akan puas akan keuntungannya. Gitu. Jadi kenapa? Karena uang yang kita keluarkan effortnya terlalu kecil untuk kita rasakan untungnya ataupun resikonya. Jadi kalau saya di sini akan saya adjust sampai setidaknya mengenai sekitar 20-30%. 60 ke 290. Nah, ini kan sudah mulai masuk ke 20-30% ya. Kan kalau 20% kan 58. Kalau 30% kan berarti 3 kali 9, 72, itu sudah mulai masuk ke 70-an. Berarti kan ini sudah average. Jadi transaksi ini masih boleh untuk dilakukan dengan studi kasus membeli di 17.50, taking profit di 17.51, stop loss di 17.49, secara risk and reward-nya masih masuk akal karena 50-50, secara pengelolaan uang terhadap leverage, terhadap sisa margin saya masih cukup. Sehingga transaksi saya ini kalau saya gagal, saya masih punya kekuatan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Seperti itu, Oke. Ini penjelasannya langsung semuanya nih. Nah, berat ya. lumayan. Gue juga baru tahu banyak konsep-konsep yang selama ini gue salah, terus pas lihat Excel ini, oh ternyata gitu. Nah, tadi ada teman-teman yang nanya, ini Excelnya bisa didapat gak sih? Bisa. Atau apakah mereka mesti kayak gue dulu ikutan daftar? Karena kan gue cobain gitu supaya gue tahu. Akhirnya gue daftar, and then gue bisa belajar bareng lu nih. Nah, itu gimana ya teman-teman yang lain? Baik, jadi kita itu sebenarnya setiap hari Rabu itu sama Okta ID itu kita bikin live trading. Di samping live trading itu buat teman-teman yang sudah daftar gitu ya, dengan link yang buka akun yang gratis dengan GOOGL My ID, getokta.id, Okta ID ada di bawah tuh di pin. Ada di komen. Itu, nanti baik di hari Rabu itu teman-teman bisa ikut join, ataupun nanti teman-teman bisa hubungi ke CS-nya dari Okta. Ini adalah modul yang saya bagi gratis buat belajar di okta.id. Jadi kita punya modul belajar itu, satu, saya ajarin simple technical analysis. Jadi ada 3 technical analysis simple yang saya ajarin. Satu, kita pakai support dan resistance manual dulu deh. Yang kedua, kita coba pakai Fibonacci. Yang ketiga yang tadi tuh, kita menggunakan yang namanya pivot point. Lalu, saya juga kasih yang namanya money management Excel. Jadi setidak-tidaknya ketika teman-teman itu memencet tombol beli dan jual, teman-teman itu bisa mengetahui setidak-tidaknya kalau untung berapa, kalau rugi berapa, tapi walaupun sudah melakukan transaksi, sebelum melakukan transaksi kita tahu apakah saldo kita dalam bahaya atau tidak kalau ternyata resikonya terkena. Yang penting tuh itu, gitu loh. Kan orang selalu pikir selama brokernya masih kasih saya pencet beli diterima, berarti saldo saya cukup. Tidak, bukan seperti itu. Salah, gitu loh. Kenapa? Karena contoh nih, ada satu kejadian. Kita bikin satu kali lagi simulasi yang menarik. Ini belum stop loss sudah habis duitnya. Kok bisa, Ryan? Kita lihat ya. Ini kan $60 nih ya, kalau risk ya. Sekarang saya coba pasang 0,9 tes. Aman ya? Oke, ini masih aman. Sekarang saya ambil pasang yang rada mendekati. Oh, ini margin call nih 1.1, saya tes 1.1. Oke. Ini ketika lotnya saya pasang 1,1, saldonya 500, pakai leverage 500, harga beli dan jual tidak saya ubah dari tadi. Ketika saya itu kena yang namanya stop loss nih, 110, duit saya tinggal $5.
ini mah namanya mati beneran. Kenapa? Ini sudah sama dengan margin call. Orang duitnya sehabis-habisnya kok. Kan saldo Habis juga 500. itu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Betul. Jadi kalau ini misalnya boleh dipasang koma-koma nih, 1,15 ibaratnya gitu ya, misalnya boleh koma-koma gitu. Ini risk-nya 115, sisa margin 97,5. Berarti stop loss yang kita pasang itu lebih rendah daripada sisa saldo kita, tinggal 97,5 dong. Stop loss kita cuma 100, stop loss kita 115. Sisa margin 97,5. Ya pasti mati. Sebelum kena risk, udah margin call duluan. Nah, ini bahaya yang orang nggak hitung, yang bukan nggak hitung, tapi mungkin dia nggak bisa atau dia nggak sadar. Ya. Orang Nggak selalu bilang diajarin kita. ya basicnya sih ada, cuma tapi kadang-kadang kita sudah euforia karena hebat ya Bu, dengan uang yang kecil tapi kita bisa untung gede. Wah, ini yang paling mantep kan selalu itu tuh pernyataan-pernyataan. Gitu. Terlalu happy ya? Ya bener juga sih. Oke. Gue, by the way, ini 1 jam udah lewat. Semoga Udah nggak ditutup sama IG di tengah-tengah. Nggak berasa. By the way, ini kan kita udah 3 kali ini. Gue mau praktek bareng dan minggu keempat gue mau update lagi ke lu sama teman-teman semua. Apa aja yang udah kita pelajarin dan apa aja yang gue alamin. Jadi biar teman-teman juga tahu dan biar teman-teman bisa praktek. Nah, by the way, Ryan, thank you banget karena di setiap live tuh gue dapat sesuatu pelajaran dan ini adalah sebuah instrumen yang baru buat gue. Dan thank you banget karena ini bikin gue jadi nambah insight. Karena kalau nanti ngomong sama om-om, asuk-asuk gitu ya, mereka kan kayak ini aja nih robot trading, ayo. Mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Sedangkan dalam prinsip investasi maupun trading, kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan, sebenarnya kita lagi judi. Yes. Iya kan? Nah, next week kita belajar lebih dalam lagi. Gue juga pengen belajar lebih banyak. By the way, satu tadi, ini menurut gue pertanyaan yang penting buat teman-teman pemula. Karena kan gue ada di posisi teman-teman pemula nih. Tadi begitu lo mau masuk di posisi buy ataupun sell. Jadi gini, sebelum ngomong itu gue tambahin dikit deh. Jadi di dalam forex ini kan kita bisa pas lagi market naik, kita untung, market turun, kita untung. Bisa. Gitu ya. Itu yang namanya kita sebut dengan ambil posisi. Kalau lagi habis tadi analisa, dari support jebol nih ke bawah, berarti kan kemungkinan grafiknya turun. Jadi kita ambil posisinya sell, supaya pas turun kita pun tetap untung, gitu kan? Betul. Nah, itu yang di kiri, pas lu sebelum pencet buy sama sell, kalau boleh ditunjukin layarnya lagi deh, biar teman-teman pada lihat. Nah, pas lu lagi mau masukin posisi, itu di sebelah kiri ada grafik tuh, warna biru sama merah. Iya. Pas lu tadi. Nah, itu tuh spread jual beli atau apa ya? Yang mana? Grafik coba biru dan kalau lu mau masukin posisi, coba. Tadi kan lu klik ada mau masukin posisi, terus ada muncul window tuh di tengah. Wait ya. Oke, ini double klik, muncul, oke. Nah, itu tuh di sebelah kirinya kan ada grafik yang lagi gerak tuh merah sama biru. Nah, ini apa? Ya. Jadi kalau kita ambil posisi jual, kita ambil posisi jual, kita berarti akan dapat yang atas. Kalau kita kalau kita jual kita yang atas, kalau beli kita akan dapat yang bawah. Kan kita akan selalu mendapatkan harga yang lebih mahalnya dong. Iya. Iya, kan kita kan bukan main kurs tengah nih. Kan kita bukan pakai kurs tengah, tapi kan kita pasti akan mendapatkan yang selisihnya kan. Kalau kita beli, berarti kita akan melawan yang harga yang lebih mahal kan, gitu. Dan ini sempet lu bilang spreadnya tuh kecil ini ya, karena betul. Ada biasa harga jual harga beli. Kalau kita beli toko emas fisik kan spreadnya berasa ya bisa sampai 9% gitu kan. Ini aja ini yang lu bilang spreadnya kecil, paham? Udah. Ini kita lihat aja nih, ini kan 17.53 976 ke 17.54 ya. Let's say ini kan 17.545 ke 17.54 kan. Jadi kan benar-benar kan cuman 0,5 kan. Iya, benar. Setengah dolar dari per troy ounce kan. Setengah dolar per troy ounce loh. Gitu. Kecil seperti itu.
Oke. Ini insight yang menarik sih. Jadi teman-teman semua yang barusan gua tanya itu soal spread, sempat kita live bareng juga bahas emas. Iya. Jadi ada 7 level tuh. Beli emas seperti apa boleh dicari di Gadrich punya feed ada kita bahas soal emas dari beli fisik sampai kontrak. Nah, itu gimana di situ kita jelasin. So, oke. Iya. Sampai ke sini teman-teman semua, Ryan, thank you so much karena ini benar-benar ilmu yang bagus dan minggu depan kita mau belajar lagi. Gue mau update juga ke teman-teman apa aja yang sudah gue pelajarin. Kita belajar bareng yuk, gitu ya. Nah, teman-teman yang pengen belajar bareng juga biar bisa ngikutin, ini kan di bawah kita udah kirimin linknya nih buat teman-teman buka akun gratis. Nah, kalian tuh akan ngalamin seperti yang gue alamin. Jadi, lu daftar gratis, nggak bayar apapun. Begitu mau verifikasi, lu akan ditelepon. Bapak udah cobain akun demonya belum? Kalau lu belum cobain akun demonya, lu nggak akan boleh buka akun real. Menurut gue ini yang keren dari broker Okta. Jadi dia kasih tahu lu, dia cek dulu nih. Lu jangan-jangan kagak ngerti apa yang lu beli gitu. Makanya lu disuruh buka akun demo dulu supaya lu praktek dulu, tes dulu. Nah, abis itu pas lagi verifikasi, lu ditanya nih, lu beneran mau buka, ini ada resiko rugi loh, lu beneran udah tahu atau belum gitu. Jadi lu di make sure dulu dan menurut gue ini adalah hal yang berbeda yang sebelum-sebelumnya kalau gue mau buka akun ya buka aja, bahkan dikejar-kejar gitu sama salesnya kan. Ini malah ditanyain lu siap nggak? Iya, ini lu yakin nih lu mau buka? Oke, sampai sini aja teman-teman. Ini udah 1 jam. Gue takut tiba-tiba lagi ngomong tengah di-cut sama IG. Itu yang gue takut. Oke, Ryan, thank you so much. Sampai ketemu lagi minggu depan.